warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Ihsani Mazalfi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi proyek kami. Sebelumnya, perkenalkan dari saya sendiri selaku moderator Najwa Fatriati dan teman saya. Saya ada Sheila Fitri. Saya Miftahul Rahma. Saya Widya Ariasti Maulina. Baik, next moderator. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang dari hasil proyek kami. Ayam Geprek USA yaitu restoran ayam geprek di Padang yang menawarkan berbagai paket, termasuk ayam geprek dengan sambal matah atau hijau, serta tambahan seperti telur dadar, tahu, tempe, dan es teh. Restoran ini juga menyediakan menu lain seperti ayam bakar cabai hijau dan berbagai pilihan minuman. Harga yang ditawarkan oleh restoran ini sangat terjangkau dan cocok dengan kantong mahasiswa, mulai dari harga 18.000 untuk menu ayam geprek dan 6.000 untuk minumannya. Selain memesan di restoran langsung, ayam geprek ini juga bisa dibeli secara online melalui aplikasi Gojek. Usaha ini memiliki beberapa cabang di Kota Padang, yaitu di Gunung Pangilun, Lubuk Begalung, dan Lubuk Lintah. Next, monitor. Baik, yang pertama kami akan membahas tentang siklus pendapatan. Untuk materi pertama mengenai diagram akan disampaikan oleh rekan saya Widya Ariasti. Kepada Widya, disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram siklus pendapatan usaha ayam geprek USA. Aktivitas pertama dari siklus pendapatan ayam geprek USA itu adalah dari pelanggan. Nanti pelanggan akan membuat permintaan pesanan lalu melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya restoran akan memberikan nota pesanan dan memberikan produk jadi. Nah, untuk informasi mengenai transaksi dan bukti transaksi akan dikirim oleh siklus pengeluaran kepada siklus pendapatan. Nah, jika laporan bukti transaksi tersebut sudah valid, maka transaksi tersebut akan dikirimkan ke laporan keuangan dan dicetak ke buku besar. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Widya atas penjelasannya. Selanjutnya, materi tentang pertanyaan dan jawaban siklus pendapatan yang dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu sampai sejauh mana produk dapat harus diselesaikan dengan kebutuhan keinginan pelanggan individu. Produk ayam geprek dapat disesuaikan berdasarkan tingkat kepedasan, tambahan lauk, dan paket menu. Misalnya pelanggan bisa memilih level sambal 1 sampai 5. Menambahkan topping seperti tempe, tahu, telur, atau mozzarella. Dengan demikian, produk lebih fleksibel dan pelanggan tanpa mengubah konsep utama ayam geprek. Yang kedua yaitu seberapa banyak persediaan yang harus dimiliki dan di mana persediaan tersebut harus ditempatkan. Persediaan bahan baku seperti ayam, tepung, cabai, dan bumbu harus dijaga dalam jumlah cukup untuk 2 sampai 3 hari operasional agar bahan tetap segar dan tidak menumpuk. Bahan-bahan disimpan di tempatnya yaitu ayam di freezer, bumbu di rak kering, dan cabai di lemari pendingin. Yang ketiga yaitu bagaimana seharusnya barang di dagangan dikirim ke pelanggan. Baik, untuk usaha ayam geprek, pengiriman dapat dilakukan dengan cara menggunakan layanan pihak ketiga seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood agar lebih efisien dan luas jangkauannya. Jika penjualan sudah besar, usaha bisa menambah karir internal seperti kurir internal sendiri untuk pengantaran jarak dekat agar menjaga kualitas dan waktu pengantaran. Yang keempat yaitu berapa harga optimal untuk setiap produk atau jasa. Harga optimal ditentukan dengan memperhitungkan biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa tempat, serta margin keuntungan yang wajar. Ayam geprek original dengan harga 15.000, sedangkan ayam geprek plus keju dengan harga 20.000 dan paket hemat dengan es teh dengan harga 25.000. Harga juga disesuaikan dengan daya beli konsumen sekitar dan harga pesaing di wilayah yang sama. Baik, yang kelima yaitu harga kredit diperpanjang untuk pelanggan. Jika demikian, persyaratan kredit apa yang harus ditawarkan dan seberapa banyak kredit yang dapat diperpanjang untuk setiap pelanggan.
Baik, dalam usaha ayam geprek ini, sistem kredit tidak ditetapkan kepada pelanggan karena transaksinya biasanya tunai atau melalui pembayaran digital. Yang keenam yaitu bagaimana pembayaran pelanggan dapat diproses untuk memaksimalkan arus kas. Baik, untuk memaksimalkan arus kas menggunakan sistem pembayaran tunai dan digital seperti Kris, GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, agar dana langsung masuk ke rekening usaha, dana dipisahkan dengan dana operasional harian dan keuntungan harga pengelolaan keuangan agar lebih jelas. Baik, sekian penjelasan dari saya. Tentang ancaman dan pengendalian ayam geprek akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Miftahul Rahmah. Kepada Miftahul Rahmah, disilakan. Baik, saya akan menjelaskan ancaman dan pengendalian ayam geprek pada siklus pendapatan. Pada siklus pendapatan terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu entry pesanan penjualan. Ancaman yang dapat terjadi di sini yang pertama kesalahan dalam pencatatan pesanan dan dapat dikendalikan dengan kasir harus mengkonfirmasi kepada pelanggan bahwa pesanan sudah sesuai. Yang kedua, persediaan habis tapi pesanan sudah diterima. Dapat dikendalikan dengan kasir dapat mengecek persediaan pesanan yang dipesan pelanggan lalu mengkonfirmasi kembali ketersediaan pesanan ada atau tidak. Yang ketiga, pembatalan pesanan pada pembelian online dan secara langsung dapat dikendalikan melalui verifikasi pesanan dan sistem konfirmasi serta melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum makanan diproses. Dan yang keempat, pesanan tidak tercatat. Dapat dikendalikan dengan kasir melakukan pembuatan nota ganda untuk dapur dan kasir serta backup otomatis pada sistem. Yang poin yang kedua yaitu pengiriman. Pada poin ini terdapat ancaman berupa yang pertama keterlambatan pengantaran dan penyajian pesanan dan dapat dikendalikan menggunakan estimasi waktu pada setiap menu lalu memisahkan jalur pesanan dine-in, takeaway, dan delivery untuk menghemat waktu, serta menerapkan antrian sesuai urutan waktu pemesanan. Yang kedua, makanan rusak saat pengantaran. Dapat dikendalikan menggunakan wadah tertutup dan segel pada wadah, serta memisahkan item basah dan kering seperti memisahkan wadah sambal dan nasi agar tidak tercampur. Yang ketiga, menu yang tidak sesuai saat disajikan. Dapat dikendalikan dengan memberikan nomor atau kode pada setiap nota pembelian agar menu tidak tertukar dan salah saji. Selanjutnya, poin yang ketiga, ancaman yang terdapat di poin yang ketiga ini yang pertama, tidak ada bukti transaksi. Dapat dikendalikan dengan memberikan nota fisik untuk pelanggan, dine-in, dan nota digital pada pemesanan online. Yang kedua, kesalahan penagihan. Dapat dikendalikan dengan kasir menampilkan total pesanan pada layar monitor dan mengkonfirmasi pada pelanggan. Yang ketiga, perubahan harga yang tidak update. Ini dapat dikendalikan dengan memastikan harga pada aplikasi dan buku menu sudah diupdate agar tidak terjadi miskomunikasi dengan pelanggan. Selanjutnya, poin yang keempat, yaitu penerimaan kas. Pada penerimaan kas ini, ancaman yang dapat terjadi adalah yang pertama itu pencurian kas. Pencurian kas ini dapat dikendalikan dengan pemisahan tugas kasir dan karyawan yang melakukan pencatatan pada laporan, serta melakukan setoran harian, rekonsiliasi kas, serta penggunaan CCTV pada area kasir. Yang kedua, masalah arus kas. Ini dapat dikendalikan dengan anggaran arus kas bulanan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rahmah atas penjelasannya. Selanjutnya, materi tentang flow chart yang akan dijelaskan oleh Deila Sheila. Kepada Dea, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang flowchart siklus pendapatan ayam geprek USA. Yang pertama itu ada dari pelanggan, itu mulai dan pelanggan memilih menu pesanan, menghasilkan pesanan pelanggan, lalu dikirim ke kasir. Kasir akan membuat daftar pesanan dan menghasilkan daftar pesanan, lalu membuat nota pemesanan, akan menghasilkan 2 file, yaitu nota pemesanan. Yang satu diberikan kepada pelanggan untuk dilakukan pembayaran, dan yang satunya itu untuk membuat laporan penjualan, menghasilkan 2 file laporan penjualan, yang satunya untuk disimpan dan yang satunya diberikan kepada bagian akuntansi.
Di bagian akuntansi, file laporan penjualan akan dijadikan untuk membuat laporan keuangan dan menghasilkan file laporan keuangan yang nantinya untuk disimpan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dea atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke siklus pengeluaran. Untuk materi pertama mengenai diagram akan dijelaskan oleh Widya. Kepada Widya disilakan. Baik, pada siklus pengeluaran, aktivitas pertama adalah dengan restoran membuat permintaan pesanan serta pembelian ke pemasok. Nah, dari pemasok sendiri akan memberikan pengiriman barang serta bukti transaksi. Jika bukti transaksi tersebut sudah valid, maka restoran akan membuat jurnal pengeluaran serta mempostingnya ke buku besar. Sedangkan penerimaan barang sendiri akan dikirimkan kepada siklus produksi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Widya atas penjelasannya. Materi berikutnya yaitu pertanyaan dan jawaban dari siklus pengeluaran yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu berapakah tingkat opsional persediaan dan perlengkapan yang harus dimiliki. Untuk usaha ayam geprek membutuhkan bahan baku seperti ayam, tepung, sambal, dan minyak goreng yang cukup untuk kebutuhan harian tanpa berlebihan. Misalnya stok ayam yang cukup untuk 2-3 hari agar tetap segar. Dan bahan kering bisa disimpan untuk seminggu. Oleh karena itu, bahkan tidak cepat basi dan tidak membutuhkan modal banyak. Yang kedua yaitu pemasok manakah yang menyediakan kualitas dan layanan terbaik dengan harga terbaik. Untuk pemilik usaha dapat memilih pemasok yang bisa menyediakan ayam segar, bahan sambal, dan bumbu yang berkualitas tapi dengan harga bersaing. Misalnya, memilih pemasok ayam di pasar langganan yang selalu tepat waktu mengirim dan mau memberi potongan harga jika membeli dalam jumlah banyak. Yang ketiga yaitu bagaimana perusahaan dapat mengonsolidasi pembelian agar unit untuk mendapatkan harga optimal. Kalau punya beberapa cabang ayam geprek, semua cabang bisa kerjasama membeli bahan dari suatu pemasok agar dapat harga grosir yang lebih murah. Jadi bukan beli sedikit-sedikit per cabang, tapi digabungkan jika satu pesanan jadi besar. Yang keempat yaitu bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan fungsi logistik inbound. Jadi untuk ayam geprek bisa menggunakan aplikasi pencatatan stok atau Excel untuk memantau keluar atau masuknya bahan baku setiap hari. Jadi pemilik tahu kapan harus restock, berapa banyak yang dipakai, dan bisa menghindari kehabisan bahan atau pemborosan. Yang kelima yaitu bagaimana perusahaan dapat memelihara kas yang cukup untuk memanfaatkan setiap diskon yang ditawarkan pemasok. Jadi untuk pemilik bisa menyisihkan sebagian uang hasil penjualannya agar punya cadangan kas untuk membeli bahan dalam jumlah besar saat pemasok memberi diskon. Jadi bisa hemat biaya belanja tanpa mengganggu operasional harian. Yang keenam yaitu bagaimana pembayaran ke vendor dapat dikelola untuk memaksimalkan arus kas. Baik, untuk pembayaran ke pemasok sebaiknya diatur sesuai jadwal. Misalnya bayar sebagian saat pesan. Sisanya saat barang itu datang. Dengan cara ini, arus kas tetap lancar dan usaha masih punya cukup uang untuk kebutuhan lain seperti gaji karyawan atau biaya listrik. Selanjutnya yaitu materi tentang ancaman pengendalian yang akan dijelaskan oleh Rahmah. Kepada Rahmah, silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ancaman dan pengendalian pada siklus pengeluaran ayam geprek USA. Terdapat 4 poin lagi. Yang pertama, pemesanan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Ancaman yang terdapat pada poin ini, yang pertama, pemesanan barang yang tidak diperlukan. Ini dapat dikendalikan dengan melakukan pengecekan stok sebelum pemesanan, pengawasan anggaran, pemisahan tugas karyawan antara bagian permintaan barang dan pembelian. Dan yang kedua, harga barang yang mahal. Ini dapat dikendalikan dengan membandingkan beberapa harga dari pemasok lain, menetapkan pemasok yang sudah disetujui oleh pemilik dengan harga dan kualitas barang yang sudah sesuai. Dan yang selanjutnya mengumpulkan data kualitas produk. Yang ketiga, kualitas bahan baku yang rendah. Ini dapat dikendalikan dengan tetapkan standar kualitas bahan
Penerimaan barang harus diperiksa oleh koki atau manajer dapur. Selanjutnya menggunakan pemasok yang sudah dipilih. Yang keempat, pemasok yang tidak dapat diandalkan. Ini dapat dikendalikan dengan memilih pemasok cadangan dan menggunakan kontrak tertulis terkait jadwal pengiriman dan harga. Baik, poin yang kedua yaitu menerima bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Ini dapat ancaman yang terdapat pada poin ini. Yang pertama, bahan baku tidak sesuai dengan pesanan. Ini dapat dikendalikan dengan melakukan pengecekan fisik ketika sampai dan melakukan pelunasan jika bahan baku sudah sesuai dengan pesanan. Yang kedua, pencurian persediaan. Ini dapat dikendalikan ketika barang sampai pengecekan dilakukan oleh 2 orang dan pengecekan bahan baku dapat dilakukan secara berkala. Yang ketiga, bahan baku yang tidak layak pakai. Ini dapat dikendalikan dengan memeriksa bahan baku apakah layak digunakan untuk penjualan beberapa hari ke depan dan menyimpan bahan baku dengan benar, seperti di tempat yang kering atau kulkas. Poin yang ketiga yaitu menyetujui faktur pemasok. Ancaman yang terdapat pada poin ini yang pertama, keterlambatan memproses faktur. Dapat dikendalikan dengan menetapkan jadwal pemeriksaan faktur rutin dan menyimpan semua dokumen pembelian secara rapi. Yang kedua, faktur atas barang yang belum diterima. Ini dapat dikendalikan menggunakan faktur yang hanya boleh disetujui setelah barang sudah diterima. Yang kedua, melakukan konfirmasi kepada bagian penerimaan sebelum menyetujui pembayaran. Dan yang keempat, pengeluaran kas. Ini ancaman yang terdapat pada poin yang keempat yaitu pengeluaran kas. Ini ancaman yang pertama yaitu pencurian. Ini dapat dikendalikan dengan memisahkan tugas pencatatan dan penyimpanan kas. Yang kedua, melakukan rekonsiliasi kas. Yang kedua, masalah arus kas. Ini dapat dikendalikan dengan merencanakan dan mengawasi pengeluaran. Yang ketiga, pembayaran ganda. Dan ini dapat dikendalikan dengan melakukan pencocokan dokumen hanya pada salinan faktur yang harus dibayarkan dan melakukan bukti pembayaran secara berurutan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rahma atas penjelasannya. Selanjutnya, penjelasan tentang flow chart yang akan dijelaskan oleh Dea. Kepada Dea, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, penjelasan mengenai flowchart di siklus pengeluaran ayam geprek. Yang pertama itu kita memulainya dari koki. Koki akan membuat daftar pembelian barang dan menghasilkan file daftar pembelian barang yang akan diberikan kepada pemasok. File daftar barang yang berada di pemasok akan membuat nota pesanan dan menghasilkan nota pesanan. Untuk nota pesanan ini sendiri terdiri atas 2 file. Yang satu untuk pengiriman barang dan barangnya akan diberikan kepada koki. Yang satunya akan diberikan kepada bagian akuntansi untuk dilakukan pembayaran. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dea atas penjelasannya. Selanjutnya itu masuk ke siklus produksi. Untuk materi pertama mengenai diagram akan dijelaskan oleh Widya. Kepada Widya, dipersilakan. Pada siklus produksi, aktivitas pertama adalah dari siklus pendapatan. Siklus pendapatan akan mengirimkan transaksi tentang permintaan pesanan kepada siklus produksi, dan siklus produksi akan memberikan barang jadi atas permintaan pesanan tadi kepada siklus pendapatan. Selanjutnya, untuk mengenai permintaan bahan baku serta overhead, nanti akan dikirimkan kepada siklus pengeluaran. Nah, untuk informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja serta biaya tenaga kerja akan dikirimkan kepada siklus manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, untuk informasi mengenai harga pokok produk nanti akan dikirimkan dan akan dicatat melalui sistem buku besar dan pelaporan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Widya. Selanjutnya itu tentang perhitungan harga pokok produksi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ini contoh dari laporan harga pokok produksi. Untuk pemakaian bahan baku, misalnya itu persediaan bahan baku awal 200.000, pembelian bahan baku
baku 1.500.000 dan persediaan bahan baku akhir ada 150.000. Jadi pemakaian bahan baku dijumlahin jadinya 1.550.000. Untuk biaya tenaga kerja langsungnya ada 800.000. Untuk biaya overhead pabrik, contoh, misalnya itu bahan penolong, misalnya gas, minyak, kemasan, yaitu 300.000. Jumlah biaya overhead pabriknya yaitu jadi tetap 300.000. Dan jumlah biaya produksinya bertambah jadi 2.650.000. Untuk persediaan BDP awal tidak ada, jadi jumlah barang dalam prosesnya tetap jadi 2.650.000. Next, moderator. Baik, untuk materi tentang ancaman dan pengendalian akan dijelaskan oleh Rahmah. Kepada Rahmah, disilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ancaman dan pengendalian pada siklus produksi ayam geprek USA. Yang pertama yaitu poin pertama, desain produk. Ancaman yang terdapat pada poin ini, yang pertama, kemasan produk yang kurang baik mengakibatkan kelebihan biaya. Ini dapat dikendalikan dengan melakukan analisis akuntansi biaya yang akan timbul dan garansi biaya perbaikan. Yang kedua, kemasan yang dihasilkan tidak sesuai dengan keinginan atau desain kemasan yang kurang menarik. Ini dapat dikendalikan dengan memberikan informasi yang detail dan memberikan contoh kemasan yang diinginkan. Yang ketiga, penggunaan bahan kemasan yang tidak food grade. Ini dapat dikendalikan menggunakan memastikan kemasan yang digunakan dibuat dari bahan yang aman untuk bersentuhan langsung dengan makanan. Yang keempat, kemasan yang tidak sesuai dengan porsi. Ini dapat dikendalikan dengan menentukan ukuran standar porsi, menggunakan beberapa ukuran kemasan yang berbeda sesuai menu, dan yang selanjutnya membuat SOP pengemasan agar porsi tetap konsisten. Yang kelima, kemasan yang tidak aman saat dibawa seperti mudah bocor. Ini dapat dikendalikan dengan melakukan uji goncangan sebelum memutuskan jenis kemasan dan memilih kemasan yang memiliki lock yang kuat. Poin yang kedua, yaitu perencanaan dan penjadwalan. Pada poin kedua ini, ancaman yang terdapat, yang pertama, pembelian bahan baku yang tidak efisien karena tidak ada perencanaan yang matang. Ini dapat dikendalikan dengan merencanakan pembelian bahan baku setiap minggu dan selalu mengecek persediaan. Yang kedua, kelebihan dan di bawah target. Ini dapat dikendalikan dengan yang pertama, sistem perencanaan produksi, selanjutnya tinjauan dan persetujuan jadwal dan pesanan produksi, dan pembatasan akses terhadap pesanan produksi dan jadwal produksi. Yang ketiga, penjadwalan produksi sambal yang tidak tepat. Dan ini dapat dikendalikan dengan menetapkan kapasitas standar produksi sambal harian dan menjadwalkan pembuatan sambal seperti 2 kali sehari. Dan yang keempat, tidak memperhitungkan waktu persiapan. Dan ini dapat dikendalikan dengan menyusun prep schedule. Selanjutnya, seperti marinasi ayam dilakukan 1-2 jam sebelum outlet dibuka. Atau sambal dibuat pukul 9 dan jam 2. Selanjutnya seperti nasi yang dimasak 30 menit sebelum buka. Selanjutnya, tidak ada prioritas produksi. Ini dapat dikendalikan dengan menetapkan prioritas dan membuat SOP. Poin yang ketiga yaitu operasi produksi. Pada poin ini terdapat ancaman yang pertama yaitu pencurian persediaan yang dapat dikendalikan dengan pengendalian akses fisik, dokumentasi dari semua pergerakan persediaan, selanjutnya pemisahan tugas penyimpanan aset dari pencatatan dan otorisasi penghapusan. Yang kedua, karyawan yang tidak mengikuti SOP. Ini dapat dikendalikan dengan pelatihan rutin karyawan terkait SOP dapur dan melakukan pengawasan ketat oleh kepala dapur. Yang ketiga, kesalahan dalam proses penggorengan. Ini dapat dikendalikan dengan menetapkan standar waktu dan suhu penggorengan dengan menggunakan timer, selanjutnya memeriksa selalu kematangan ayam secara berkala. Yang keempat, kesalahan pencampuran bumbu atau marinasi. Dan ini dapat dikendalikan dengan menetapkan standar resep dan selalu menimbang setiap bahan baku agar tidak menggunakan perkiraan dan menyimpan resep dalam SOP yang tidak boleh diubah tanpa persetujuan. Dan selanjutnya, kurangnya kebersihan dapur. Ini dapat dikendalikan dengan membersihkan wajan, talenan, dan meja setiap selesai batch dan mengganti lap dapur minimal 2 kali sehari dan menyusun checklist kebersihan yang diperiksa setiap shift.
Dan yang terakhir yaitu poin yang keempat, akuntansi biaya. Ini ancaman pada poin ini yang pertama, kesalahan penghitungan harga pokok produksi. Ini dapat dikendalikan dengan metode perhitungan HPP, mengecek ulang perhitungan secara periodik, dan menetapkan standar biaya per porsi dan memperbarui setelah harga bahan berubah. Yang kedua, tidak ada bukti pengeluaran untuk biaya produksi. Ini dapat dikendalikan menggunakan bukti pembelian, menetapkan bahwa semua pembelian bahan harus dicatat dan disetujui, lalu mengarsipkan bukti pengeluaran. Selanjutnya, kesalahan pencatatan persediaan. Ini dapat dikendalikan dengan menggunakan kartu stok, melakukan stok name harian, dan selalu mengunci lemari penyimpanan untuk mencegah pengambilan tanpa catatan. Dan selanjutnya, perhitungan biaya tenaga kerja yang tidak akurat. Ini dapat dikendalikan dengan membuat daftar tenaga kerja langsung. Selanjutnya, menetapkan jam kerja dan rate gaji per hari atau bulan, lalu menggunakan absensi mingguan untuk memastikan kehadiran. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rahma atas penjelasannya. Selanjutnya itu flowchart ya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu flowchart siklus produksi ayam geprek. Yang pertama itu dimulai dari pelanggan. Pelanggan akan memilih menu dan menghasilkan file pesanan pelanggan, lalu akan diberikan kepada kasir. Kasir akan membuat daftar pesanan dan menghasilkan file daftar pesanan. Nah, untuk daftar pesanan ini menghasilkan 2 file. Satunya diberikan kepada dapur atau koki dan satunya untuk membuat nota pesanan. Nantinya nota pesanan akan menghasilkan 2 file. Nota pesanan untuk diberikan kepada pelanggan, melakukan pembayaran, dan membuat laporan penjualan, dan menghasilkan laporan penjualan yang diberikan kepada bagian akuntansi. Untuk kokinya itu membuat pesanan dan makanan pesanannya akan diberikan kepada pelanggan. Nah, untuk di bagian akuntansi itu laporan penjualan yang di bagian kasir tadi akan diberikan kepada bagian akuntansi, dan bagian akuntansi akan menyimpan laporan penjualan untuk membuat laporan keuangan. Sekian flowchart untuk siklus produksi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, ini flowchart gabungan dari siklus pendapatan, pengeluaran, dan produksi dari kelompok kami. Demikian penjelasan mengenai hasil diskusi proyek kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan selama penyampaian materi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.